Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan bacaan kitab Taysirul Khallaq dalam makro Al-Hiqtu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-Hiqtu utawi iki ku unek-unek dendam, unek-unek dendam. Huwa utawi al-hiqdu iku idmarus su'i nyimpen sifat ala wal hirsulan hawek lan loba alal idzai ngatasé nglarani wong liya. Apa itu al-hiqdu? Hiqdu adalah rasa dendam. Dendam adalah idmarus su'i wal hirsu alal idza. Menyimpan watak jahat, menyimpan kejahatan dan semangat untuk menyakiti orang lain. Yaitu menyimpan dendam, menyimpan karakter jelek, karakter jahat untuk disampaikan ke orang lain, untuk menyakiti orang lain. Ini lanjutan dari bacaan kitab Taysirul Khallaq yang dulu, bahwa dulu menjelaskan tentang karakter-karakter baik, dari mulai menjaga harga diri atau muru'ah, kemudian menjaga kehormatan diri, izzatun nafsi, punya jiwa besar. Maka pada kali ini kita akan bahas karakter-karakter jelek atau akhlak-akhlak jahat. Akhlak jahat yang akan kita bahas pertama al-hiqdu, dendam. Dendam itu adalah idmarus su'i wal khirsu 'alal idza, yaitu menyimpan rasa jahat atau menyimpan karakter jahat dan semangat untuk menyakiti orang lain. Apa latar belakang dendam? Wasababuhu utawi sebabe al-hiqdu iku al-khadhabu bendu. Wa yasma'uhu lan ngendut bureni ing al-hiqdu apa sama nukhisolin lewulu pira-pira budi pekerti. Muharramatin kang den haramaken. Wa ya utawi sama nukhisolin iku al-hasadul mahqudi alaihi. Drengki wong kang den unek-uneki. Wasyamatatu lan bunga seneng-seneng bimusibatihi kelawan oleh musibahe al-mahqudi alaihi. Wajruhu lan menengakan al-mahqudi alaihi wa intawaddadahu senejan merdi-merdi demen sapa al-mahqudi alaihi hu ing wong sing alha sing wong kang dendam. Wal i'radu lan mengo anhu saking al mahqudi alaihi istisghoran karena milang-milang cilik atau ngremehaken lahu maring al mahqudi alaihi. Wa takallumu lan guneman lan ngomong fihi ing dalam al mahqudi alaihi bil fuhsyi kelawan kang perkara Allah. Contohnya perkara Allah bihi kaya ngrasani al mahqudi alaihi wa ifsya'u syarrihi lan nyampeaken lan ngumbar-ngumbaraken kaalaane al-mahqudi alaihi wa muhakatuhu lan nyerita-nyeritaaken al-mahqudi alaihi istizaan karena ngecek bihi kelawan al-mahqudi alaihi wa idza'uhu lan nglarani al-mahqudi alaihi bima kelawan perkara yu'limu kang laraaken apa mabadanahu ing badane al-mahqudi alaihi wa man'uhu lan nyeka al-mahqudi alaihi haqqahu ing hake al-mahqudi alaihi ka alla yaqdiyahu kaya nyenta ora bayari sapa wong sapa haqid hu ing al-mahqudi alaihi dainahu ing utange al-mahqudi alaihi atau dainahu ing utange haqid ing al-mahqudi alaihi wa sababuhu al-ghadab. Orang itu tidak boleh dendam, tapi dendam itu dimulai dari apa? Nah, ini yang akan kita bahas dan apa efek samping dari dendam. Wasababuhu al-ghadab. Dendam itu dimulai dari rasa marah.
Makanya la taghdab itu benar-benar harus benar-benar dipraktekkan. Jangan marah, jangan mudah terpancing emosi. Karena ketika terpancing emosi, maka yang ada adalah al-hikdu, dendam. Kalau sudah dendam, wa yasma'uhu sama nukhisolin, maka akan berefek pada 8 karakter jelek. Minimal ada 8 kejahatan yang akan dilakukan oleh si pendendam. Dan 8-8-nya semuanya diharamkan. Pertama, wahya hasadul mahquti alaihi. Pertama, orang yang punya rasa dendam, pasti dia akan iri kepada objek atau kepada sasaran, kepada orang yang jadi sasaran dendam. Pasti. Misalnya si A dendam sama si B, maka si A akan selalu iri dengan keberhasilan si B. Pasti. Kita dendam sama si Anu, maka sama si Babang misalnya, maka kita pasti akan iri dengan keberhasilan yang diraih oleh si Babang. Jadi itu sudah pasti. Karena kita dendam pada si A, maka kita pasti akan iri dengan apapun yang menjadi keberhasilan si A atau kesuksesan si A. Itu kejahatan pertama yang efek daripada dendam. Kejahatan kedua efek daripada dendam adalah wasyamatatu bimusibatihi. Rasa senang atau ada kebahagiaan tersendiri ketika mendengar orang yang menjadi sasaran dendam kita kena musibah. Karena naudzubillah min dzalik. Ada orang kena musibah kita ngerasa senang. Nah, itu kan naudzubillah. Jadi merasa bahagia ketika orang yang jadi sasaran dendam kita kena musibah. Dan itu nggak boleh terjadi. Jangan sampai. Jadi gara-gara dendam, maka efek keduanya adalah kejahatan keduanya atau kejahatan yang kedua adalah rasa bahagia ketika melihat atau mendengar orang yang jadi sasaran dendam kita kena musibah. Yang ketiga wahajruhu wa intawaddadahu. Efek yang ketiga, kejahatan yang ketiga gara-gara dendam adalah hajruhu wa intawaddadahu. Membiarkan atau mendiamkan atau tidak mengajak komunikasi, tidak mengajak komunikasi dengan orang yang jadi sasaran dendam kita. Atau meninggalkan itu maksudnya meninggalkan sama sekali, meninggalkan tidak diajak komunikasi, tidak diajak ngobrol, tidak aja menengahkan, membiarkan. Jadi membiarkan tuh maksudnya dia tidak mau interaksi dengan orang yang jadi sasaran dendamnya. Walaupun orang itu sudah mengupayakan diri untuk berbuat baik. Wa intawadadahu. Walaupun sudah mengupayakan diri untuk berbaik hati. Sudah membuka diri. Orang yang jadi sasaran dendam kita sudah membuka diri, tapi kita yang punya dendamnya justru tidak membuka interaksi. Itu kejahatan, maksudnya kejahatan ketiga. Kejahatan keempat wal i'radu anhu istisghorun lahu. Menghindar karena menganggap remeh, menghindar dari orang yang dijadikan sasaran dendam karena menganggap remeh. Jadi walaupun lebih dia lebih misalnya dia jadi kakaknya atau dia jadi pamannya atau dia jadi mertuanya atau dia jadi orang yang sebenarnya harus kita hormati karena kita punya rasa dendam, maka kejahatan ini maka kita akan melakukan tidak mau atau berpaling karena menganggap remeh orang itu, berpaling dari sasaran orang yang jadi sasaran dendam. Itu kejahatan keempat. Kejahatan kelima, wattakallumu fihi bil fuhsi. Ini paling bahaya. Kejahatan kelima adalah kita akan berbicara jahat tentang dia. Pokoknya apa saja yang tentang dia pasti jahat.
Pokoknya apa saja yang tentang dia pasti tidak baik. Bihi. Jadi kita akan mudah eh, menyampaikan isu atau menyebarkan isu-isu tidak baik tentang dia. Wa ifsya'u syarrihi, dan menyebar kejahatan-kejahatan atau sesuatu yang dianggap jahat dari orang yang jadi sasaran dendam kita. Jadi sesuatu yang sebenarnya belum tentu pastinya itu sudah tersebar duluan. Apalagi sesuatu yang pasti ya. Pokoknya kejahatan-kejahatannya si orang yang jadi sasaran dendam kita upayakan untuk disebar, untuk menyebarnya. Dan itu juga kejahatan. Itu maksudnya kejahatan. Nah, jadi seharusnya orang muslim itu sesama muslim tidak berbicara jahat, tidak menjahati sesamanya, juga tidak menyebarkan kejahatan atau kejelekan sesamanya. Wa muhakatuhu istazaan bihi. Selanjutnya, berarti keberapa tuh? Pertama, iri dengan orang yang jadi sasaran dendam. Yang kedua, rasa bahagia atau senang ketika melihat orang yang jadi sasaran dendam kita kena musibah. Yang ketiga, mendiamkan dia yang menjadi sasaran dendam kita walaupun sudah mengusahakan untuk interaksi. Yang keempat, menghindar atau berpaling dari orang yang jadi sasaran dendam kita karena dianggap remeh, karena dianggap tidak setara, atau dianggap hina. Yang kelima, berbuat atau membicarakan kejahatan-kejahatan dia seperti eh, berbicara tentang eh, kejelekan-kejelekannya, menyebarkan isu kejahatannya dan lain-lain, atau ngerasani atau menyebarkan aib-aibnya. Yang keenam, wa muhakatuhu istizaan bihi, menceritakan tentang dia tapi dalam konteks menghina, dalam konteks membicarakan jeleknya. Jadi membicarakan tentang dia, tentang orang yang sedang dianggap menjadi sasaran dendam kita dalam konteks istihzaan karena menganggap hina. Wa idza'uhu bima yu'limu badanahu. Yang ketujuh, ini kalau sudah parah banget, orang kalau sudah dendam, sudah parah banget, maka dia akan menyakiti secara fisik. Itu juga sama-sama kejahatan. Dan bisa jadi wa man'uhu haqqahu ka'an la yaqdiyahu dainahu. Bisa jadi kejahatan yang kedelapan, efek daripada dendam adalah tidak membayar hak-haknya, tidak memenuhi hak-haknya. Seperti tidak membayar hutangnya, atau tidak kita hutang pada orang yang kita dendami, maka bisa jadi kita tidak bisa membayar atau kita tidak mau membayar hutang dia. Atau seharusnya dia itu dapat bagian bagian dari kita, tapi gara-gara kita punya dendam, maka kemudian bagian itu dihapus. Misalnya bagian zakat, bagian apa sajalah, bagian hibah, bagian waris atau bagian apa, gara-gara dendam kemudian ditahan atau sama sekali tidak diberikan bagian-bagian itu. Itu efek daripada dendam. Jadi ada 8 kejahatan yang ditimbulkan daripada efek dendam. Wa mimma yadullu, wa mimma lan iku saken seperkara yadullu kang nuduhaken apa ma'ala dzamil khiti ing atase maido ngunek-unek qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam utai dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al mukminu utai mukmin iku lesa ora ana apa mukmin iku bi huqutin wong kang akeh unek-uneke. Hadis yang menjadi dasar bahwa dendam itu sangat-sangat dilarang adalah apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, yaitu al mukminu laisa bihaqudin, atau ini bahasanya hukut apa hakut ya. Al mukminu laisa bihaqudin. Orang mukmin itu bukan pendendam.
Jadi seharusnya orang mukmin itu tidak punya rasa atau mengurangi atau sama sekali menghilangkan rasa dendam. Jadi salah satu bagian keimanan seorang adalah tidak mendendam. Al-hasad wallahu a'lam.